Bab 2471. Peringatan. Ini salahku. Liu Lihua menyesal dan menepuk pahanya. Setelah kami kembali, kami berdua tidak menganggapnya serius. Kami sama sekali tidak memperhatikan apa yang kami makan, kalau tidak, masalahnya tidak akan terlalu serius. Bibi, jangan panik. Ini masih dalam batas yang bisa dikendalikan. Pergilah ke rumah sakit untuk membersihkan pembuluh darahmu, tingkatkan olahragamu, dan jaga pola makanmu secara teratur, maka tidak akan ada masalah, tenang saja. Baiklah, baiklah, aku berutang budi padamu. Kamu terlalu baik, Bibi. Wang Boqiang duduk di samping, wajahnya tampak agak tidak sedap dipandang. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun berpraktik pengobatan Tiongkok, ia akan mengacaukan masalah sepele seperti itu. Kita kesampingkan dulu urusan ke dokter, ayo kita makan dulu. Ini sudah sore, dan semua orang lapar. Wang Ying berkata, kita masih punya hal yang harus dilakukan nanti. Baiklah, baiklah, ayo makan dulu. Kedua keluarga duduk. Mengetahui Lin Yi akan datang, Liu Lihua telah menyiapkan hidangan mewah tanpa ada yang terlewat. Kakak ipar, bagaimana toleransimu terhadap alkohol? Kamu tidak bisa bebas tanpa minum kalau ke Chengdu. Wang Zicheng mengangkat gelasnya, siap minum bersama Lin Yi. Toleransi saya baik-baik saja, tidak ada masalah besar dalam jarak 5 kilogram. Hah, 5 kilo, minuman keras. Lin Yi mengangguk, lalu menuangkan segelas minuman keras putih untuk dirinya sendiri, dan mengangkatnya ke Wang Zicheng. Ayo, kita minum bersama. Sambil berbicara, Lin Yi menghabiskan segelas minuman keras putih tanpa menyisakan setetes pun. Wang Zicheng tercengang. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat calon iparnya mabuk, tetapi tak menyangka segelas minuman keras putih akan terasa seperti air putih. Ini bukan lelucon. Karena malu, dia meletakkan gelasnya dan berkata sambil tersenyum kecut. Kakak ipar, kamu terlalu mengintimidasi, memulai dengan segelas penuh tanpa memberiku kesempatan. Jangan khawatir, lakukan saja sesukamu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Wang Ying terkekeh, sepertinya dia ditundukkan oleh Lin Yi. Dalam jamuan makan itu tidak ada tamu luar yang hadir, dan mereka mengobrol tentang masalah keluarga sehari-hari, sehingga terciptalah suasana yang menyenangkan. Sekitar 1 jam kemudian, Wang Ying menarik Lin Yi. Kita masih ada urusan, kita mau keluar sebentar. Kalian lanjut makan saja. Kamu bahkan belum menyentuh makananmu, kenapa pergi secepat ini, tanya Liu Lihua. Itu terutama karena ada urusan lain, dan kita semua keluarga di sini, jadi tidak apa-apa. Tanpa basa-basi lagi, Wang Ying membawa Lin Yi dan pergi. Saya benar-benar minta maaf karena harus membuat Anda mengalami hal ini begitu Anda tiba. Sebenarnya Wang Ying tidak ada urusan apa-apa, hanya saja dia tidak ingin Lin Yi ikut dalam acara keluarga yang berisik seperti itu, agar tidak mengganggunya. Menurutku itu sebenarnya cukup bagus, jangan khawatir. Wang Ying mengaitkan lengannya ke lengan Lin Yi, wajahnya menunjukkan senyum bahagia seperti wanita yang puas. Ada tempat tertentu yang ingin kamu kunjungi. Ayo kita lihat-lihat. Ayo pergi, aku sebenarnya punya tempat yang ingin kukunjungi, kata Lin Yi lembut. Aku akan bersamamu. Lin Yi mula-mula berkeliling area tersebut, berhenti di toko tembakau dan minuman keras untuk membeli 2 botol Maotai dan 2 bungkus rokok Su, lalu memanggil taksi dan menuju ke pemakaman martir. Begitu mereka keluar dari mobil, Wang Ying teringat kejadian tahun lalu. Dia tahu bahwa disinilah rekan seperjuangan Lin Yi dimakamkan. Waktu mengalir seperti air, Wang Ying merasa agak sentimental. Tanpa disadari, hampir setahun telah berlalu. Selangkah demi selangkah, keduanya berjalan memasuki pemakaman dan tiba di depan batu nisan Zhouliang. Orang dalam foto hitam putih itu masih tersenyum, sementara tangan Lin Yi gemetar. Dengan lembut, dia menyingkirkan debu dari batu nisan, dan air mata mulai mengalir di matanya. Lin Yi menyalakan sebatang rokok, meletakkannya di depan batu nisan, lalu menyalakan sebatang untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia menuangkan 2 gelas minuman keras, 1 diminumnya sendiri, dan 1 lagi dituang ke tanah. Kamu beruntung, yang lain harus dilatih sampai mati, tapi kamu berhasil menghindari peluru itu. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, nadanya dalam. Tanpa bersuara, Lin Yi menuangkan segelas lagi, sama seperti sebelumnya, 1 di antaranya tumpah ke tanah. Kita akan segera tiba di pulau itu. Aku akan mengajakmu ke sana untuk melihat seperti apa. Orang tuamu, aku sudah mengawasi mereka baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Demikianlah, Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri selama lebih dari 1 jam, hingga 2 botol Maotai hampir kosong, sebelum dia perlahan bangkit. Aku pergi sekarang, aku akan mengunjungimu lagi nanti. Lin Yi berdiri, menyeka debu dari batu nisan, dan pergi bersama Wang Ying dengan enggan.
Wang Ying tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang jalan. Emosi tersebut membuat tak seorang pun dapat berbagi beban dengannya. Karena tidak mampu berempati sepenuhnya, seseorang hanya bisa merasa kasihan padanya karena menanggung semua itu sendirian. Sekitar pukul 6 sore, keduanya kembali ke rumah. Namun sebelum mereka masuk, mereka mendengar keributan di dalam. Saat membuka pintu, mereka melihat rumah itu penuh dengan orang. Mereka semua adalah saudara sekeluarga, berbincang-bincang dan bercanda. Ketika mereka melihat Wang Ying dan Lin Yi masuk, semua orang secara naluriah berhenti berbicara. Tatapan mereka semua tertuju pada Lin Yi. "Yo, ini pasti pacar Ying Ying, kan?" Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya yang tampak seperti ayah Wang Ying. Nama wanita itu adalah Wang Yumei, saudara perempuan Wang Guodong, dan bibi kecil Wang Ying. "Dia bibi kecilku," Wang Ying memperkenalkan dengan suara pelan. "Senang bertemu denganmu, bibi kecil," Lin Yi menyapanya sambil tersenyum. Wang Ying kemudian memperkenalkan Lin Yi kepada kerabat lainnya, tetapi untuk beberapa di antaranya dia bahkan tidak tahu gelar mereka. Jadi, yang bisa dilakukannya hanyalah menganggukkan kepala sebagai tanda salam. "Ying Ying, kudengar pacarmu seorang polisi," tanya Wang Yumei. Wang Ying mengangguk. "Kudengar dia dalam kondisi cukup baik." Pada topik ini, semua orang menilai Lin Yi untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Dia hanya pria biasa, tidak seperti yang dibayangkan orang lain. Mendengar hal itu, rasa ingin tahu orang-orang pun agak berkurang dan mereka mulai menyibukkan diri dengan urusan mereka sendiri. "Ying Ying, kudengar kau sudah mulai mengendarai BMW, bukankah kau membawanya kembali untuk sedikit memamerkannya pada Xiao Cheng?" "Jarak dari Zonghai ke Chengdu lebih dari 2000 km, bagaimana saya bisa berkendara sejauh itu?" "Tidak bisakah kau memikirkan cara," kata Wang Yumei. "Kakak iparmu membawa 2 mobil dari Yanjing, masing-masing harganya sepertinya lebih dari 1 juta. Bu, kenapa ibu mengatakan hal-hal itu?" Pembicaranya adalah seorang wanita muda, yang tampaknya menghentikan Wang Yumei tetapi matanya memancarkan sedikit kebanggaan. "Namanya Zhang Wenjia, putri Wang Yumei. Apa yang aku katakan itu benar, bukan? Kakak iparku juga punya mobil, hanya saja dia tidak membawanya ke sini," kata Wang Lu. "Itu hanya mobil seharga lebih dari 1 juta, bukan masalah besar." "Lulu, kamu terlalu sombong, mobil seharga lebih dari 1 juta itu tidak bagus, kan?" kata Zhang Wenjia. "Ya, mobil-mobil seperti itu bahkan tidak menarik perhatian kakak iparku," desaknya. "Teruslah membual," kata Zhang Wenjia sambil mengejek. Dengan pekerjaannya, jika dia mengendarai kendaraan lebih dari 500.000 km, dia akan diselidiki, apalagi mobil yang harganya lebih dari 1 juta kilometer. "Tidak masalah, percaya atau tidak." "Bukannya saya tidak percaya, tapi kenyataannya ada di depan mata kita," kata Zhang Wenjia. "Kalau memang ada kemauan, harusnya sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, percuma saja dibicarakan sekarang." Baiklah, ini hanya beberapa mobil pengantin, bukan masalah besar," Wang Zicheng menyela untuk mencoba meredakan suasana. "Saya senang sekali saudara ipar saya bisa datang. Aku tidak mempertimbangkan semuanya dengan cukup matang," kata Lin Yi sambil tersenyum sambil menatap Wang Zicheng. "Apakah kamu menemukan mobil utama untuk pernikahan?" Bab 2472. Seberapa kaya dia? Wang Ying terkejut saat mendengar Lin Yi mengatakan ini. Kemudian dia diam-diam meraih tangan Lin Yi, tidak ingin dia ikut campur dalam masalah ini. Semuanya sudah siap, Wen kecil menemukan Mercedes kelas S senilai lebih dari 1 juta yuan. "Ya, itu sudah cukup bagus. Biar aku carikan beberapa mobil lagi untukmu. Kamu cuma nikah sekali, kita harus bikin pesta yang meriah. Tapi ini Chengdu, bukankah sudah terlambat?" "Jangan khawatir, aku akan menelepon dan bertanya." Setelah mengatakan ini, Lin Yi mengeluarkan ponselnya, mencari nomor telepon daring, dan menghubunginya. "Saya ingin memesan Rolls-Royce Phantom dan 2 culinan. Apakah ada stoknya?" "Nomor teleponnya sama dengan WeChat, Anda bisa menambahkan saya akan mentransfer depositnya, lalu Anda bisa mengirimkan mobilnya. Harus cepat. Kalau tidak diantar jam 10 malam ini, aku tidak mau." "Baiklah, tentu saja." Setelah percakapan singkat, Lin Yi menutup telepon. Ruangan itu hening, tidak yakin apa yang baru saja terjadi. "Kakak ipar, kamu bicara dengan siapa di telepon?" tanya Wang Zicheng. "Dealer yang menjual mobil impor," jawab Lin Yi. "Pernikahanmu besok, sudah terlambat untuk membeli mobil dari Zonghai. Ayo kita beli yang baru." "Ah, beli sekarang." Orang-orang di ruangan itu terkejut. "Itu Rolls-Royce, pasti mahal sekali. Saya mampu membayar sejumlah uang ini, kita harus membuatnya terlihat mengesankan." Tak lama kemudian,
manajer dealer datang ke rumah Wang Ying dan menyerahkan dokumen pembelian mobil kepada Lin Yi. Melihat Lin Yi dengan santai mentransfer lebih dari 20 juta yuan, keluarga Wang terperangah. Bagi mereka, ini merupakan angka astronomis. Yang lebih penting lagi, dia hanya menghabiskan sejumlah uang untuk membantu sedikit. Berapa banyak uang yang sebenarnya dia miliki? Tuan Lin Yi, kontraknya sudah ditandatangani. Mobilnya akan tiba agak lama, harap bersabar, kami jamin pengiriman sebelum jam 10 malam, kata manajer itu dengan sopan. Asalkan mereka datang, tidak apa-apa. Ya, tentu saja, aku tidak akan mengganggumu lagi, aku akan pergi sekarang. Setelah manajer dan stafnya pergi, Lin Yi sekali lagi menjadi pusat perhatian. Saudari Jia, Mercedes S-Class milikmu yang seharga lebih dari 1 juta yuan mungkin harus mundur sedikit, lebih baik menggunakan Rolls-Royce sebagai mobil terdepan, kata Wang Lu dengan bangga. Zhang Wenjia duduk dengan canggung di kursinya tanpa berbicara. Dan dia benar-benar tidak punya apapun untuk dikatakan. Hanya dengan membeli 3 Rolls-Royce, kekayaan pria ini tentu tidak sesederhana menjadi seorang miliarder. Ying benar-benar sukses. Dia tidak hanya terkenal di Zhonghai, tetapi juga menemukan pacar yang baik. Kalian berdua pasti bisa hidup nyaman di masa depan. Saya selalu berpikir Ying mampu, dan dia benar-benar melakukan apa yang saya pikirkan. Setelah Lin Yi memamerkan kemampuan keuangannya, Wang Ying menerima pujian dari semua orang. Inilah hasil yang diinginkan Lin Yi. Ketika tiba saatnya istirahat di malam hari, anggota keluarga diatur untuk menginap di hotel. Lin Yi dan Wang Ying juga tidak tinggal di rumah, mereka keluar dan memesan kamar terpisah. Aku tahu kamu punya banyak uang, tapi kamu tidak seharusnya menghabiskannya seperti ini, itu sama sekali tidak perlu, kata Wang Ying. Saya sudah di sini, tentu saja saya harus membuat Anda terlihat baik, dan itu berhasil. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, jangan tinggalkan aku, kakak ingin mengikutimu selamanya. Dengan kamu berkata begitu, apa salahnya aku mengeluarkan sedikit uang? Tapi aku tidak ingin kamu menghabiskan uang untukku, itu membuat hubungan kita kurang murni. Memanfaatkan momen saat tidak ada orang di sekitar, Lin Yi dengan bercanda menamparkan bokong Wang Ying. Hubungan kita memang jauh dari murni sejak awal, oke. Menyebalkan, kata Wang Ying malu-malu. Keduanya tidak langsung pergi ke hotel, tetapi pergi ke warung jajan terdekat untuk mencoba makanan lezat setempat dan merasakan adat istiadat setempat. Sekitar tengah malam, setelah minum beberapa minuman, mereka kembali ke hotel. Karena mereka harus bangun pagi keesokan harinya untuk menghadiri pernikahan, mereka tidur lebih awal dan tidur dengan sederhana. Pernikahan keesokan harinya berlangsung sangat meriah. Sebuah Rolls-Royce Phantom memimpin prosesi, diikuti oleh 2 culinan, yang menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Selama segmen pemberian hadiah, Lin Yi mengeluarkan 100.000 yuan, yang pastinya merupakan jumlah yang cukup besar untuk keluarga biasa. Secara objektif, memberikan uang sebanyak itu sama sekali tidak perlu. Namun ide Lin Yi sederhana, membuat Wang Ying bangga. Untuk memberitahunya bahwa dia juga punya tempat di hatinya. Pernikahan berjalan lancar dan berakhir sekitar tengah hari. Bagaimana dengan ketiga mobil ini? Saya berencana mengirim mereka kembali ke Zhonghai. Lingyun Group membutuhkan mobil untuk menerima pemimpin lainnya, tinggal menambahkannya ke armada perusahaan. Ini semua salahku, membuatmu menghabiskan begitu banyak uang untuk hal yang sia-sia. Jika kamu terus mengatakan itu, aku akan merasa tidak bahagia. Baiklah, aku akan berhenti, kata Wang Ying sambil tertawa. Lihatlah dirimu, pelit sekali. Kamu tahu betul apakah aku pelit atau tidak? Menjengkelkan, ada begitu banyak orang di sini, jangan bicara omong kosong. Setelah pernikahan, rumah keluarga Wang menjadi jauh lebih tenang. Liu Lihua menyiapkan hidangan dalam jumlah besar untuk menghibur Lin Yi, kali ini tanpa orang luar, dan mereka mengobrol tentang kehidupan sehari-hari, mengungkap hal-hal kecil dalam kehidupan. Hari itu, mereka berdua tinggal semalam lagi dan kembali ke Zhonghai keesokan harinya. Setelah turun dari pesawat, saudara perempuan Wang pulang ke rumah. Lin Yi naik taksi ke tempat Mili, dan juga membeli beberapa makanan ringan untuknya. Di kantor, Liang Ruoksu tengah menatap dokumen-dokumen, mengenakan kemeja putih dan rok setelan wanita berwarna abu-abu, sosoknya yang indah terlihat jelas. Kenapa kamu datang jam segini? Bukankah kamu bilang kamu sedang sibuk dengan kasus? Melihat Lin Yi, Liang Ruoksu berdiri untuk menyambutnya masuk. Kasusnya sudah ditangani, dan pelakunya sudah tertangkap. Bagaimana setelah itu? Apa rencanamu? Kamu sudah cukup lama menjalani hidup. Memang, saya berencana untuk mengundurkan diri segera. Liang Ruoksu bersandar pada satu tangan, tersenyum cerah pada Lin Yi. Lanjutkan. Apa selanjutnya? Apa maksudmu? Kamu orangnya nggak bisa diam.
Kalaupun kamu mengundurkan diri, kamu nggak akan langsung patuh dan kembali bekerja di Lingyun Group. Kamu pasti akan punya keinginan lain, kata Liang Ruoxu. Hehe. Lin Yi terkekeh. Bagaimana jika aku bilang aku akan menjadi pendeta Tao, apakah kamu akan mempercayainya? Apa katamu? Menjadi pendeta Tao? Saya pikir akan menarik untuk mencobanya. Liang Ruoxu memijat pelipisnya. Sejujurnya, aku bisa mengerti kalau kamu pergi ke pedesaan untuk bertani, tapi kenapa kamu mau jadi pendeta Tao? Apa kamu sudah melihat ilusi kehidupan? Hanya menikmati hidup, tapi aku akan lebih banyak tinggal di sekitar Songhai. Setelah berbicara, Lin Yi berjalan mendekati Liang Ruoxu dan berjongkok di sampingnya. Aku akan menyentuhnya. Jangan main-main dengan pakaianku, ini kantor, kata Liang Ruoxu dengan malu-malu. Apa pentingnya kalau itu kantor? Nggak ada siapa-siapa di sini. Lin Yi tidak terlalu peduli, dia mengangkat kemeja putih Liang Ruoxu, memperlihatkan perutnya yang pucat. Tidak buruk, bukan hanya perutnya saja yang berubah, tapi bagian tubuh lainnya juga. Bab 2473. Pengunduran diri. Tidak seperti Ji Qingyan, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat sedikit perubahan di perut Milly. Dan bentuk tubuhnya pun menjadi lebih menggerahkan. Dengan sedikit pesona feminin. Milly bertanya dengan ragu. Di mana perubahannya? Itu menjadi lebih besar, kata Lin Yi. Dulu sulit untuk menggenggamnya dengan satu tangan, dan sekarang bahkan dua tangan pun mungkin tidak cukup untuk mengendalikannya. Kamu benar-benar wanita yang sulit diatur. Milly, yang tumbuh besar dengan mendengarkan lelucon orang dewasa, langsung mengerti apa yang dibicarakan Lin Yi. Berat badanku naik 15 pon sejak hamil, tentu saja akan bertambah besar. Milly berkata, sekarang kakiku lembek semua, ini benar-benar menggangguku. Dia bilang dia terganggu, tetapi tidak ada tanda-tanda emosi seperti itu di wajah Milly, dia hanya mengatakannya. Aku akan bicara dengannya, suruh dia makan lebih sedikit. Dia hampir mati memberi makan ibunya. Lin Yi dengan sungguh-sungguh menempelkan telinganya ke perutnya sendiri, dan Milly bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu dengar? Bisakah kamu berkomunikasi dengannya? Tentu saja, aku bahkan mendengarnya memanggil, ayah. Omong kosong, mungkin belum terbentuk. Milly mengelus perutnya dengan penuh kasih sayang, penuh harap akan anak yang akan segera lahir. Baiklah, kalau ada orang datang dan melihat kita seperti ini, bukankah kita akan kehilangan muka? Milly menurunkan pakaiannya, merapikannya, lalu duduk kembali di kursinya. Apakah kamu punya rencana untuk masa depan, datang bekerja setiap hari? Pekerjaanku tidak seperti posisi lain, banyak hal di luar kendaliku. Milly menghela napas dan berkata, tapi saya tidak melewatkan satupun pemeriksaan yang diperlukan, dokter mengatakan kondisi saya sangat baik. Tapi Anda tidak bisa terus bekerja seperti ini. Jangan khawatir, aku juga merasakannya, bahkan jika aku ingin terus bekerja, orang tuaku tidak akan setuju. Milly berkata sambil tersenyum. Ketika saya mulai merasa tidak nyaman, saya akan meminta izin dan mundur. Saya masih bisa memprioritaskan. Lin Yi mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Situasi Milly berbeda dengan Ji Qingyan. Dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga seluruh keluarga Liang, seperti mencabut sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh. Jadi, dia perlu mempertimbangkan gambaran besar dalam keputusannya. Kalau begitu, jangan bekerja hari ini, ayo kita jalan-jalan. Milly melihat jam dan menyadari sudah lewat pukul 3, lalu mengangguk setuju. Ayo ke supermarket. Aku mau makan masakan timur laut buatanmu. Oke. Milly mengemasi barang-barangnya setelah bekerja, dan keduanya pergi ke supermarket bersama dan membeli beberapa barang untuk dibawa pulang. Karena mereka memiliki pembantu untuk membersihkan rumah Milly menjadi sangat rapi. Tidak berantakan seperti sebelumnya. Lin Yi membuat 4 hidangan dan 1 sup, yang dilahap Milly dengan lahap. Meskipun pada awal kehamilan dia tidak bisa makan banyak, namun pada pertengahan kehamilan, nafsu makannya tak terbendung, dan dia bisa mengimbangi Lin Yi. Setelah makan malam, keduanya kembali ke kamar, tidak pergi kemanapun, hanya menghabiskan waktu bersama. Bayinya sudah hampir 5 bulan sekarang, apa kamu belum menyiapkan apapun? Mempersiapkan apa? Dibandingkan dengan Ji Qingyan, Milly agak lambat dalam memahami. Tidak seperti Ji Qingyan, yang secara halus mulai mempersiapkan hal-hal ini saat bayinya baru berusia 3 bulan lebih. Maksudku, barang-barang yang mungkin dibutuhkan setelah bayi lahir. Kamu bisa mulai memperhatikannya sekarang. Itu benar. Milly cemberut dan berkata, utamanya karena aku tidak tahu harus beli apa. Buatkan daftarnya untukku, dan aku akan memeriksanya nanti kalau ada waktu. Tentu.
Lin Yi membuka buku catatan di ponselnya, mencatat daftar lebih dari 20 barang yang bisa digunakan bayi baru lahir, dan mengirimkannya ke Millie. Keesokan paginya, tepat setelah pukul 8, Lin Yi membuka matanya dan melihat Millie masih tidur, jadi dia tidak mengganggunya. Ia kembali tidur dan baru bangun setelah pukul 9. Setelah beres-beres dan sarapan sebentar, mereka berdua berangkat bersama. Setelah mengantar Millie ke tempat kerjanya, Lin Yi naik taksi ke Chaoyang Group. Sambil mendorong pintu kantor, Ji Qingyan memegang teleponnya, berkonsentrasi padanya. "Ah, kamu kembali." Melihat Lin Yi kembali, Ji Qingyan menyambutnya masuk. "Apakah semuanya sudah diurus?" Lin Yi mengangguk, "Apa yang kamu lihat dengan begitu saksama?" "Saya melihat botol susu bayi yang kelihatannya bagus, tapi stoknya habis. Saya akan mencari yang lain." Memikirkan dua individu yang sangat berbeda, Lin Yi tidak dapat menahan tawa dan menangis. "Kamu pasti sudah membeli banyak sekali, kan? Tapi aku selalu merasa itu tidak cukup, seolah-olah masih ada beberapa kebutuhan pokok yang belum kubeli." Ji Qingyan menatap Lin Yi dan berkata, "Kamu seorang dokter, kamu punya pengalaman, bantu aku melihat apa lagi yang penting untuk dibeli." "Tentu, aku akan membuatkan daftarnya untukmu." Lin Yi mengeluarkan daftar yang ditulisnya untuk Millie kemarin, membuat beberapa perubahan, dan menyerahkannya kepada Ji Qingyan. "Semua barang ini kebutuhan pokok. Periksa dan lihat apa yang belum kamu beli, lalu persiapkan saat kamu punya waktu." Pada saat ini, Ji Qingyan telah kehilangan minat pada pekerjaannya. Dia tak henti-hentinya terhibur dengan produk ibu dan bayi ini setiap hari. "Apakah kamu punya rencana untuk hari ini?" "Saya berencana pergi ke kantor cabang untuk mengurus prosedur pengunduran diri, dan mengakhiri semuanya dengan baik." "Itu berhasil, sapa mantan rekan kerja Anda dan traktir mereka makan." Lin Yi mengangguk dan sudah merencanakan serangkaian hal yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mengundurkan diri, ia akan dapat memulai profesi baru. Itu harus dilakukan cepat atau lambat, tidak perlu menunda-nunda. Tetapi keluarga tetap harus menjadi yang utama, terutama selama masa khusus ini. Dia duduk di kantor Ji Qingyan sebentar, menemaninya makan siang, dan kemudian berkendara ke kantor cabang. Tidak banyak orang di kantor, hanya Zhu Junqi dan Zhang Peng. "Oh, akhirnya muncul di tempat kerja." Zhu Junqi bercanda. "Bagaimana liburanmu beberapa hari terakhir ini, apakah kondisimu sudah pulih?" "Saudara Zhu, saya di sini untuk mengundurkan diri." "Apa, mengundurkan diri?" Ekspresi mereka langsung membeku, tidak seorang pun menyangka akan disambut dengan berita seperti itu. "Kamu yakin tidak bercanda?" "Sekalipun aku bercanda, aku tidak akan bercanda tentang ini." "Benar," Zhu Junqi berkata. "Anakmu tidak kekurangan uang, tidak perlu terus-terusan tinggal di sini." Zhu Junqi merasa pengunduran diri Lin Yi yang tiba-tiba tidak terduga namun masuk akal. Dia tidak membutuhkan uang, jadi wajar saja jika dia tidak perlu bekerja lagi di sini. "Tidak ada yang punya rencana malam ini, aku akan mentraktirmu makan malam, dan kita juga akan mengundang saudara Li dan Guiran." "Anda yang memutuskan hal itu, terutama karena ini tentang pengunduran diri, dan khususnya untuk saudara Li, karena dialah yang membawa Anda ke bidang ini, praktis seorang mentor." "Aku mengerti, aku akan menelepon mereka nanti," kata Lin Yi sambil tersenyum, melihat sekeliling. "Di mana saudara Hui dan Zhang Zixin?" "Ada pendatang baru, mereka pergi untuk melakukan pelatihan." "Ah, ada orang baru." "Ya, seperti kalian yang datang tahun lalu pada waktu yang sama, gelombang berikutnya juga datang tahun ini." "Jadi begitu." Lin Yi tiba-tiba merasa sentimental, dia sebenarnya telah berada di kepolisian selama lebih dari setahun. Bab 2474. Duri. "Saya akan pergi melihat dan memberitahu mereka." "Silakan saja, aku yakin mereka berdua sudah putus asa. Hanya mengawasi beberapa pemula, kenapa mereka kehilangan akal? Karena ada beberapa dari mereka yang punya koneksi, kau tidak bisa memukul atau memarahi mereka, kakak Hui-mu pasti akan marah besar. Mereka datang ke sini dan masih berpura-pura. Mereka telah membangun markas mereka, benar-benar di luar kendali," kata Zhu Junqi sambil tertawa. "Kami minum kemarin, dan dia curhat padaku sepanjang malam. Aku akan pergi melihatnya." "Saudara Zhu, mari kita semua lihat, baru saja selesai makan, bagus untuk pencernaan," saran Zhang Peng. "Tentu." Ketiganya berjalan santai menuju lapangan pelatihan kecil di belakang kantor polisi. Dari kejauhan, mereka dapat melihat sekelompok orang tengah mendengarkan ceramah Zhang Hui dengan santai dan tanpa sedikit pun kesan serius. "Saudara Lin." Pada saat itu, Zhang Zixin melihat Lin Yi, tersenyum, dan menyapanya, lalu berjalan bersama Zhang Hui. "Bagaimana istirahatmu di rumah beberapa hari terakhir ini?" "Cukup bagus."
Lin Yi menunjuk ke arah 20 orang yang berdiri tak jauh darinya, bukankah mereka sedang latihan? Kenapa mereka terlihat begitu tidak disiplin, baik berdiri maupun duduk? Jangan bahas itu, beberapa dari mereka punya latar belakang, beberapa mantan prajurit dengan keterampilan yang baik, terlalu angkuh untuk menerima perintah, tak seorang pun mendengarkan. Mereka jauh tertinggal dibandingkan angkatanmu. Zhang Hui berkata, kalau begini terus, tekanan darahku bisa tinggi karena marah. Hei, hajar saja mereka, sesederhana itu. Ada aturan yang jelas yang melarang hukuman fisik, dan banyak yang punya koneksi, jadi tidak mudah untuk menghukum mereka. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya untukmu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku benar-benar ingin melihat siapa yang berani pamer di hadapanku. Jangan membuat keributan. Zhang Hui menghentikannya, jika terjadi sesuatu, kau juga tidak akan bisa lolos. Tidak masalah, aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah mengucapkan kalimat itu, Lin Yi berjalan menuju para peserta pelatihan. Lihat, pria tampan itu datang. Seorang gadis berambut pendek berkata, menurutmu, apakah dia akan memberiku WeChat-nya kalau aku memintanya? Nama gadis itu adalah Zhao Xiaolei, dari keluarga yang cukup berpengaruh, dan setelah lulus, dia ditugaskan di sini. Anda harus menyebutkan situasi keluarga Anda, orang-orang zaman sekarang cenderung pragmatis. Itu menghilangkan kesenangan. Aku hanya ingin WeChat-nya saja. Kalau dia tidak memberikannya, ya sudahlah. Aku tidak suka orang yang terlalu materialistis, kata Zhao Xiaolei. Kalian benar-benar terlalu dangkal. Seorang pria jangkung dan kekar berkata, orang-orang seperti mereka tidak bisa memberikan rasa aman kepada seorang wanita. Pria yang berbicara adalah Liu Tianji, yang telah pensiun dari daerah Garnison Zonghai dan kemudian ditugaskan di sini. Sebelum datang ke sini, para pemimpin telah berjanji kepadanya bahwa pelatihan tertutup itu hanya formalitas belaka, dan bahwa ia pasti akan diterima pada akhirnya. Jadi, selama sesi pelatihan, dia bersikap puas diri dan acuh tak acuh. Liu tua, kau terjebak di masa lalu. Di masyarakat sekarang, ketampanan sangat dihargai. Baiklah, berhenti bicara, dia datang. Lin Yi mendekat, memperhatikan sekitar 20 orang yang ada di depannya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Saat dia bergabung, dia lebih mengesankan daripada mereka, tetapi bahkan dia tidak sesombong ini. Pria tampan, apa WeChat-mu, boleh aku tambahkan kamu? Hah! Pendekatan Zhao Xiaolei membuat Lin Yi bingung. Langsung minta WeChat, menurut dia ini tempat apa? Lin Yi melirik Zhao Xiaolei. Bukankah sekarang waktunya latihan? Kamu tidak tahu itu. Aku tahu, tapi aku cuma mau kontak WeChat. Sebentar lagi. Lin Yi berbalik, sambil menunjuk lambang polisi di gedung itu. Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Ada apa denganmu? Aku cuma minta kontak WeChat. Apa perlu diributkan begitu? Bahkan instruktur kita pun tidak seketat ini. Zhang Hui dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu tertawa terbahak-bahak, tampak seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang menarik. Zhang Zixin. Lin bro, jawab Zhang Zixin. Usir orang ini, dia tidak perlu tinggal lagi. Mendengar hal ini, seluruh peserta pelatihan yang berusia 20-an tahun itu tercengang. Tak seorang pun menduga dia akan benar-benar memecat Zhao Xiaolei. Pada saat ini, Zhao Xiaolei juga tercengang, menatap Lin Yi dengan bingung, karena ini di luar dugaannya. Apa katamu? Kau ingin memecatku? Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Siapa kau? Zhao Xiaolei kehilangan kesabarannya, menunjuk hidung Lin Yi dan berkata, kau pikir subbiro itu urusan keluargamu? Instruktur kita masih berdiri di sana, bukan hakmu untuk bicara. Ekspresi Zhang Hui berubah serius dan dia berkata dengan suara rendah. Zhang Zixin, lakukan apa yang dia katakan, hapus Zhao Xiaolei dari catatan. Dimengerti, saudara Zhang. Melihat Zhang Hui berkata demikian, semua orang menyadari keseriusan masalah ini. Baiklah, aku akan pergi, kata Zhao Xiaolei. Jangan memohon padaku untuk kembali lagi nanti. Jangan bermimpi tentang itu, jika kamu bisa kembali, aku akan mengambil nama belakangmu. Setelah Zhao Xiaolei pergi, para peserta pelatihan yang tersisa saling memandang. Saya sudah mendengar tentang situasi Anda, banyak dari Anda memiliki latar belakang keluarga, tapi itu tidak berguna di sini, kata Lin Yi. Kalau mau kerja di sini, latihan yang benar. Yang nggak ngikutin instruksi, cepat keluar. Ini bukan tempat main-main. Di antara sekitar 20 orang yang hadir, lebih dari separuhnya pernah menjalani kehidupan istimewa sebelumnya dan tidak tahan dengan provokasi seperti itu, semuanya merasa tidak puas terhadap Lin Yi. Instruktur Zhang, saya ingin tahu siapa orang ini. Dia seharusnya tidak berhak mengganggu pelatihan, kan, tanya Liu Tianji. Dia rekan saya.
Meskipun bukan bagian dari tim pelatih, apa yang dia katakan benar, kata Zhang Hui. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, Liu Tianji mengangkat bahu acuh dan berkata. Tapi saya ingin bertanya, apakah dia juga bertanggung jawab atas pelatihan kita? Kenapa kamu bertanya hal itu? Jika dia yang memimpin, maka saya rasa saya tidak perlu berlatih. Lin Yi melirik Liu Tianji dan berkata dengan suara rendah. Apakah kamu pikir kamu lebih baik dari orang lain, jadi kamu tidak perlu berlatih? Saya rasa saya tidak lebih baik, tapi saya melakukan latihan ini setiap hari di area garnisun. Saya tidak merasa perlu membuang waktu di sini, kata Liu Tianji. Tentu saja, jika kamu digantikan, maka aku bisa melanjutkan pelatihan. Haha. Yang lainnya tertawa terbahak-bahak, mata mereka penuh dengan ejekan. Dari nada suaramu, sepertinya kau punya masalah besar denganku, lanjut Lin Yi setelah jeda. Keluarlah, mari kita lihat apa yang kau punya. Kau boleh makan sesukamu, tapi kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Liu Tianji melangkah maju, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tampak sombong. Pada titik ini, dia masih belum menyadari betapa gawatnya situasi. Jadi, kau ingin mencoba denganku, kata Liu Tianji. Aku pernah berada di area garnisun sebelumnya, dan levelku secara keseluruhan jauh lebih tinggi daripada mereka. Memanggilku bukanlah pilihan yang bijaksana. Lebih baik pilih orang lain. Jangan cari masalah sendiri, itu bisa memalukan. Bab 2475. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wajah yang lain semuanya menunjukkan senyum mengejek. Mereka semua tahu kemampuan dan latar belakang Liu Tianji. Karakter yang benar-benar ganas, benar-benar kejam. Mereka pernah bertanding dengannya sebelumnya. 16 orang melawannya sendirian, dan pada akhirnya, hasilnya seri, mereka tidak bisa menaklukkannya. Memikirkan bahwa anak muda berwajah lembut ini akan menantangnya, itu sama saja dengan mencari penghinaan. Sudah ku bilang dengan jelas, kalau aku ingkar janji, mau ditaruh di mana mukaku, tanya Lin Yi acuh tak acuh. Liu Tianji mengangkat alisnya, menatap Lin Yi dengan percaya diri. Kamu terlalu percaya diri, ya. Kamu pikir cuma karena sudah resmi bergabung, kamu lebih baik dari kami. Aku memang punya pemikiran seperti itu, kata Lin Yi. Kalau kalian bisa mengalahkanku, kalian semua tidak perlu berlatih lagi. Kalian semua bisa diakui secara resmi, termasuk orang bernama Zhao Xiaolei itu. Perkataan Lin Yi menyebabkan keributan besar. Tak seorang pun menduga dia akan mengatakan sesuatu seperti itu. Kapten Zhang, apakah perkataannya itu penting? Tanya Liu Tianji sambil menatap Zhang Hui. Zhang Hui pun tidak samar-samar, mengangguk dan berkata. Itu penting, semuanya tergantung apakah kamu bisa mengalahkannya. Mulut Liu Tianji melengkung ke atas, kalau begitu aku tidak akan sopan. Xiaolei. Pada saat itu, seseorang memanggil, dan Zhao Xiaolei yang sedang berjalan menjauh, menoleh ke arah datangnya suara itu. Ada apa? Kembalilah ke sini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Zhao Xiaolei yang bingung, tetap berjalan kembali. Ketika melewati Lin Yi, dia meliriknya dengan acuh tak acuh dan kemudian bertanya kepada rekan satu timnya. Apa yang telah terjadi? Instruktur ini berkata, jika Liu Tianji bisa mengalahkannya, kita tidak perlu berlatih lagi dan semua orang akan diakui secara resmi, termasuk Anda, jadi wajar saja, Anda harus dipanggil kembali, kata seorang pria berambut pendek. Dia melawan Liu Tianji. Ekspresi Zhao Xiaolei dilebih-lebihkan, seolah-olah dia mendengar lelucon, dan dengan jijik berkata. Dia berani mengatakan apa saja, apa dia tidak takut dipukuli sampai mati. Meskipun sebelumnya dia ingin menghubungi Lin Yi untuk mendekatinya, sekarang, Zhao Xiaolei tidak mempunyai perasaan baik terhadap Lin Yi. Xiaolei, kembali ke formasi. Setelah kita berdua selesai bertarung, kita semua akan resmi bergabung. Terima kasih, Saudara Liu. Aku akan mentraktirmu makan setelah selesai, kata Zhao Xiaolei. Kita semua adalah milik kita sendiri, tidak perlu formalitas. Setelah berbicara, Liu Tianji mengendurkan pergelangan tangannya, tatapannya beralih ke Lin Yi. Sudah siap. Kalau sudah siap, kita bisa mulai. Lin Yi melengkungkan jarinya, lakukan gerakanmu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Liu Tianji tidak terlalu peduli, dan langsung menyerang Lin Yi. Suara mendesing. Lin Yi berdiri diam, menendang tubuh Liu Tianji. Ah! Teriakan. Liu Tianji terlempar karena tendangan, jika tidak ada orang di belakang yang menangkapnya, dia pasti sudah terpental beberapa meter jauhnya. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Saudara Liu, Saudara Liu, batuk-batuk-batuk. Liu Tianji menutupi dadanya dan mulai batuk keras. Apa kabar, kamu baik-baik saja? Ah, aku baik-baik saja.
Liu Tianji terhuyung berdiri, menatap Lin Yi dengan tatapan penuh ketakutan. Dari mana asalmu? Kemampuanmu hebat sekali. Apa yang tidak seharusnya kamu ketahui, jangan kamu selidiki. Aku akan melawanmu. Liu Tianji melotot dengan mata melotot, menggertakkan giginya seakan-akan dia telah menderita penghinaan yang amat sangat. Tetapi setelah belasan gerakan, dia bahkan belum menyentuh pakaian Lin Yi. Sepertinya ini saja yang kau punya, mari kita akhiri di sini. Dengan itu, Lin Yi melancarkan tendangan samping tepat ke wajah Liu Tianji. Jeritan lain pun terdengar dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Dia berjuang beberapa saat, tetapi tidak bisa bangun. Linglung tertegun. Para penonton tidak dapat mempercayai mata mereka melihat pemandangan ini. Mereka tahu kemampuan Liu Tianji. Namun dia tidak dapat mengalahkan bocah tampan ini. Namun kenyataan ada di depan mata mereka. Liu Tianji bukan tandingannya dan pertarungan pun berakhir. Kalian seharusnya tidak banyak bicara sekarang, kan? Lin Yi menoleh ke arah Zhang Zixin, Liu Tianji dan Zhao Xiaolei ini, hapus berkas mereka dari sistem. Zhang Zixin menjawab, merasa sangat senang di dalam hati. Setelah sekian hari, akhirnya ada yang mengurusnya. Lin Yi menoleh untuk melihat sekitar 20 orang di seberangnya. Jika kalian masih mengandalkan identitas khusus kalian dan tidak mau berlatih dengan baik, lebih baik kalian pergi sekarang dan berhenti membuang-buang waktu kami. Kau pikir mudah membuatku pergi, kata Liu Tianji dingin. Apa? Kamu pikir kamu istimewa? Saya seorang perwira yang dipindahkan, tidak sama dengan mereka, jadi bukan hanya Anda yang memutuskan. Apa yang terjadi di sini? Lin Yi berbalik dan bertanya. Zhang Zixin datang mendekat, membisikkan beberapa kata ke telinganya, dan barulah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Butuh waktu lama bagi saya untuk menyadarinya, Anda memiliki dokumen dari sektor keamanan. Itu benar. Baiklah, kata Lin Yi dengan acuh tak acuh. Biarkan saya katakan, sektor keamanan tidak berarti apa-apa bagi saya di sini. Zhang Hui dan yang lainnya gemetar. Jika Lin Yi benar-benar bersikap jahat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jangan terlalu sombong. Kamu pikir kamu siapa? Hati-hati, kamu bisa kehilangan pekerjaan. Heh. Lin Yi terkekeh dingin, jangan berpikir kau lebih tinggi dari orang lain hanya karena kau dari sektor keamanan. Bahkan jika Tuan yang ada di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Anda benar-benar tahu nama Tuan Yang. Liu Tianji tercengang. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi tahu nama Tuan Yang. Saudara Lin, tentang ini. Zhang Zixin ragu-ragu, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tangani seperti biasa. Kalau pihak keamanan menelepon soal ini, sebut saja namaku. Tak ada yang berani bicara omong kosong. Biarkan mereka melanjutkan latihan. Kalau ada yang bikin onar, usir saja. Aku yang bertanggung jawab. 20 orang peserta pelatihan itu tercengang, berdiri diam membisu, tidak berani bergerak. Liu Tianji, Zhao Xiaolei, istirahatlah dulu, lalu pergi. Kalian tidak perlu mengikuti latihan yang tersisa, kata Zhang Zixin. Keduanya sangat malu, terutama Zhao Xiaolei. Dia pikir dia bisa kembali kali ini, tetapi sebaliknya, dia malah menghadapi penghinaan lainnya. Kamu tunggu aku. Setelah mengucapkan kata-kata kasar tersebut, Zhao Xiaolei pergi dengan marah, diikuti oleh Liu Tianji yang terhuyung pergi. Saudara Lin, kamu benar-benar menangani mereka dengan baik, Zhang Zixin mengacungkan jempol. Pembuat onar seperti mereka perlu pendekatan yang keras, kalau tidak, itu tidak akan berhasil. Baiklah, kalian kembali dulu, kita masih harus melanjutkan latihan. Semuanya sudah beres, tidak perlu berlama-lama di sini, kata Zhang Hui. Saudara Zhang, cari orang lain untuk menggantikan kita berdua, ayo kita minum, kata Lin Yi sambil tersenyum. Zhang Hui melihat ponselnya dan tersenyum, hari apa hari ini yang membuat kita perlu minum? Saya di sini untuk mengundurkan diri, mari kita keluar dan berkumpul malam ini. Bab 2476. Terungkap. Apa? Kamu mengundurkan diri? Mendengar berita itu, Zhang Hui dan Zhang Zixin sulit menerimanya. Namun seperti halnya Zhu Junqi, Zhang Hui segera menemukan jawabannya. Mereka berdua tahu betul siapa Lin Yi. Mobil yang akan ia beli tanpa pikir panjang adalah Alfa seharga jutaan, pria itu jelas tidak kekurangan uang. Ia datang ke kantor polisi hanya untuk merasakan hidup dan membuktikan kemampuannya. Sekarang setelah ia membuktikan dirinya, tentu saja ia tidak perlu tinggal lagi. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk menggantikanku, kata Zhang Hui. Kalian kembali dan ganti baju dulu, lalu hubungi Kakak Li dan Bu Yiran. Aku akan mengatur acaranya nanti malam, jangan ada yang mencoba bersaing denganku. Memalukan sekali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku yang akan mengaturnya. Tidak ada yang memalukan tentang hal itu,
kata Zhang Hui. Tidak ada yang membantah, sudah diputuskan, sekarang pergilah dan berubah. Mengerti. Sekelompok orang kembali ke gedung untuk berganti pakaian, lalu keluar untuk makan malam, bertekad untuk minum sepuasnya. Zhang Hui memilih restoran Sichuan, siap untuk mabuk berat. Begitu mereka tiba di restoran, Lin Yi menemukan tempat yang tenang dan menelepon Ji Qingyan. Aku sudah selesai mengurus pengunduran diriku. Aku mau makan malam dengan rekan kerja. Aku akan meminta seseorang menjemputmu malam ini. Tidak perlu, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, jangan khawatirkan aku. Baiklah kalau begitu, hati-hati saja. Setelah menutup telepon, Lin Yi kembali ke ruang pribadi. Pada saat ini, Ji Qingyan tidak ada di perusahaan, melainkan sedang berbelanja. Ji Qingyan awalnya tidak berencana untuk pergi berbelanja, tetapi karena Lin Yi telah memberinya sebuah daftar, ia jadi memikirkannya terus. Jadi, ia keluar saja pada sore hari, berniat membeli semua yang ada dalam daftar itu. Saat ini, Ji Qingyan tidak tertarik pada pekerjaan, seluruh hatinya tercurah pada bayinya. Kapanpun ia punya waktu, ia akan melihat-lihat produk ibu dan bayi, hampir seperti ia kecanduan, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya ketika berbelanja pakaian. Ji Qingyan naik lift ke lantai 5 Henglong Plaza. Semua toko perlengkapan ibu dan bayi terkemuka dari seluruh dunia berkumpul di sini. Itu juga merupakan tempat yang sering dikunjungi Ji Qingyan. Karena familiar dengan rute tersebut, Ji Qingyan langsung menuju ke toko perlengkapan ibu dan bayi bernama Cilet. Dia siap membeli ketel air suhu konstan menurut daftar yang diberikan Lin Yi padanya. Nyonya, silakan ikuti saya, ketel air suhu konstan ada di sini. Saat Ji Qingyan sedang memilih barang, dia mendengar penjual berbicara. Rasanya cukup kebetulan, dia baru saja hendak membeli barang ini, dan penjualnya sedang menuntun orang lain. Namun saat pramuniaga dan pelanggan mendekat, Ji Qingyan tertegun. Dia melihat Liang Ruoxu. Dan Liang Ruoxu, yang sedang berbelanja, juga mendongak pada saat itu dan melihat Ji Qingyan. Tatapan mata mereka bertemu, dan ketenangan dalam pikiran mereka melonjak bagai banjir, tak dapat tenang untuk waktu lama. Liang Ruoxu mengerutkan kening, sementara wajah Ji Qingyan memucat. Emosi yang tidak biasa berakar di hati mereka berdua. Tak seorang pun dari mereka menduga akan bertemu satu sama lain dalam situasi seperti itu. Nyonya, ketel suhu konstan ada di depan. Si penjual ingin memimpin Liang Ruoxu dan menutup penjualan. Aku tahu, lanjutkan saja tugasmu, kata Liang Ruoxu, menyadari nada suaranya kurang tepat, dan pramuniaga wanita itu pun pergi dengan bijaksana. Di antara dua baris rak, hanya Ji Qingyan dan Liang Ruoxu yang tersisa. Seolah-olah sudut kecil dunia ini hanya milik mereka. Presiden Ji, Liang Ruoxu adalah orang pertama yang berbicara. Tatapan Ji Qingyan tertuju pada perut Liang Ruoxu yang sedikit membuncit, dan bibirnya berubah menjadi putih pucat. Kamu. Tenggorokan Ji Qingyan terasa seperti tersumbat kapas, hampir tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Berapa bulan? 5 bulan, jawab Liang Ruoxu lembut. Ledakan. Ketiga karakter sederhana ini, bagi Ji Qingyan, bagaikan petir yang meledak dalam pikirannya. Waktunya persis sama. Tubuhnya gemetar dan dia hampir gagal berdiri tegak. Sisa waktu diisi dengan keheningan yang panjang. Tak seorang pun berbicara. Liang Ruoxu merapikan rambutnya dan meminta maaf, saya pergi dulu, tidak ingin mengganggu Presiden Ji. Liang Ruoxu berbalik untuk pergi, dan tanpa membeli barang-barang yang telah dipilihnya sebelumnya, dia bergegas meninggalkan toko perlengkapan bersalin. Ji Qingyan berdiri terpaku di tempat, menyeka air matanya yang belum tumpah, lalu menarik napas dalam-dalam. Lalu dia berbalik dan pergi. Waktu berlalu, menit demi detik. Lin Yi dan yang lainnya bersulang dengan gelas masing-masing, minum hingga lewat pukul 10 malam sebelum acara berakhir. Ini dengan sempurna mengakhiri karirnya sebagai polisi, mengakhirinya dengan catatan yang memuaskan. Setelah meninggalkan restoran, semua orang memanggil taksi untuk pulang. Karena cedera kaki guyuran, Zhang Peng dan Zhang Zixin bertanggung jawab untuk mengantarnya pulang. Lin Yi memanggil taksi, siap pulang. Begitu berada di dalam mobil, dia seperti biasa mengeluarkan ponselnya dan menemukan pesan WeChat dari Liang Ruoxu. Surat itu dikirim sekitar pukul 4 sore. Begitu melihat isi pesan itu, Lin Yi langsung tersadar, tertegun seolah waktu berhenti. Dia buru-buru memanggil Liang Ruoxu kembali. Ada apa? Apakah kamu baru saja melihat WeChat? Saya sedang makan malam dengan rekan kerja sebelumnya dan tidak memeriksa ponsel saya. Setelah beberapa detik terdiam, Liang Ruoxu menceritakan kejadian yang terjadi di pusat perbelanjaan itu kepada Lin Yi. Awalnya aku ingin meneleponmu, tapi aku tidak tahu harus berkata apa, jadi aku mengirimimu pesan WeChat. Saya mengerti.
Saya tidak tahu dia akan ada di sana, saya hanya ke sana untuk membeli barang-barang yang Anda sebutkan untuk saya. Aku tahu, ini salahku. Jangan bicarakan ini sekarang, aku agak lelah, aku mau tidur. Tak satu pun dari mereka membahas pikiran mereka tentang masalah ini. Lin Yi duduk sendirian di kursi belakang, alisnya berkerut. Dia sadar betul bahwa jika dia tidak memberikan daftar yang sama kepada keduanya, kejadian seperti itu tidak akan pernah terjadi. Dan dengan sumber daya keuangan mereka, tempat yang mereka pilih untuk mengambil barang-barang pun terbatas, yang sangat meningkatkan kemungkinan bertemu satu sama lain. Brengsek. Lin Yi mengumpat dalam hati. Meskipun Ji Qingyan telah menerima kehadiran Liang Ruoxu, dia mungkin belum siap menerima berita kehamilannya. Tanpa disadari, taksi itu tiba di rumah Ji Qingyan. Tetapi Lin Yi masih belum tahu bagaimana menangani situasi tersebut. Yan Yan kembali. Melihat kembalinya Lin Yi, Song Lan menyambutnya ke dalam rumah. Yan Yan sepertinya sedang tidak enak badan, aku bertanya ada apa, tapi dia tidak memberitahuku, sebaiknya kamu pergi dan memeriksanya. Baiklah, aku akan melihatnya. Lin Yi tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan menuju lantai atas. Namun langkahnya semakin berat, selangkah demi selangkah di tangga, seperti tangga penghakiman. Lin Yi memutar otak, mencoba menunda selama mungkin, berharap menemukan solusi yang masuk akal. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa apapun yang terjadi, hal itu tidaklah pantas. Perlahan, Lin Yi tiba di pintu kamar Ji Qingyan dan kemudian mendorong pintunya hingga terbuka. Dia melihat Ji Qingyan duduk di tempat tidur, dengan lembut menyeka air matanya. Meski tahu Lin Yi telah masuk, dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ini kecelakaan. Aku tidak menyangka dia juga akan. Lin Yi mencoba berbicara, lalu tergagap, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Bab 2477. Kemarahan diam-diam. Bukankah aku sebuah kecelakaan? Ji Qingyan menatap Lin Yi, aku ingin tahu, di antara kita berdua, siapa sebenarnya yang kecelakaan itu? Lin Yi terdiam mendengar pertanyaan itu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Faktanya, kehamilan itu tidak direncanakan oleh mereka berdua. Jadi, keduanya adalah kecelakaan. Tetapi saat ini, dia tidak bisa menanggapi seperti itu. Tentu saja, dia kecelakaan. Lin Yi berkata, kalian sudah menikah dengan benar dan resmi, kan? Ji Qingyan tidak berbicara, keheningan total memenuhi ruangan, hanya detak jantung mereka yang terdengar. Biarkan aku punya waktu tenang. Oke. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, dia sangat mengenal Ji Qingyan. Dia mengerti segalanya, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun. Terlebih lagi, dia tahu tentang perselingkuhannya dengan Liang Ruoxu. Pada saat ini, meskipun dia ingin menjelaskan, dia tidak tahu harus berkata apa. Lin Yi tidak berlama-lama di ruangan itu dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia hendak membuka pintu, suara Ji Qingyan terdengar dari belakangnya. Kenapa dia masih di Zonghai? Lin Yi terkejut, kalau bukan di Zonghai, di mana dia? Sudah 5 bulan, apakah dia masih bekerja? Lin Yi mengerti apa yang dimaksud Ji Qingyan. Pekerjaannya berbeda, dia tidak bisa pergi kecuali saat yang kritis. Keluarganya juga ada di sini. Lin Yi menggelengkan kepalanya, tidak, tapi dia punya 2 pengasuh yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya. Cari dia. Buat apa aku mencarinya? Lin Yi agak panik. Ji Qingyan tidak berbicara, dia menyeka air matanya, dan setelah terdiam cukup lama akhirnya berbicara. Saya sudah memikirkan hal ini akan terjadi, hanya saja saya tidak menduganya akan secepat ini, dan saya juga tidak membayangkan hal ini akan benar-benar terjadi. Ji Qingyan telah lama mengetahui hubungan Lin Yi dengan Liang Ruoxu, dan karena dia memilih untuk berdamai, itu merupakan penerimaan tersirat atas hubungan mereka. Setelah menerimanya, hal-hal tertentu pasti akan terjadi. Itu bukan sesuatu yang bisa dihentikannya. Tetapi semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, tanpa memberinya kesempatan untuk menghindar. Kamu kan istri resmi, apa salahku ke sana? Saya tidak ingin menjadi orang yang egois. Di tengah kalimat, air mata Ji Qingyan mulai jatuh berderai-derai. Aku sial karena jatuh cinta padamu, dan aku tak ingin orang lain menderita. Jika aku terus-terusan mengikatmu di sisiku setiap hari, itu akan membuatku, Ji Qingyan, egois. Aku tak ingin menjadi orang jahat. Hati Lin Yi bergetar, kebaikan Ji Qingyan memungkinkan dia melepaskan semua keluhan dalam hatinya atas masalah ini. Dalam situasi ini, tidak ada yang benar atau salah, berhentilah terlalu banyak berpikir. Kesehatanmu yang terpenting, berhentilah menangis. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Memiliki emosi yang kuat selama kehamilan dapat membuat bayi menjadi bodoh, bukan demi kebaikan Anda sendiri, tetapi demi kebaikan bayi itu. Perkataan Lin Yi langsung memberi efek.
Ji Yanyan berhenti menangis. Di dalam hatinya, anak selalu menjadi yang utama, ia tidak akan membiarkan bayi dalam perutnya menghadapi risiko apapun. Aku mau tidur sekarang, kamu sebaiknya pergi. Lin Yi terdiam sejenak namun akhirnya mengangguk. Pada saat ini, memberinya ruang tenang adalah pilihan terbaik. Lin Yi pergi ke kamar tamu, duduk bersila di tempat tidur, dan memandangi cahaya bulan di luar jendela hingga fajar. Menurut rencana Lin Yi, setelah menyelesaikan pengunduran dirinya, dia akan mengambil pekerjaan pendeta Tao dan mulai mengerjakan tugas secara perlahan. Tetapi sekarang, dengan situasi ini, Lin Yi sama sekali tidak berminat. Dia seperti patung tanah liat, tidak bergerak. Keesokan paginya, saat Lin Yi bangun, Ji Qingyan tidak ada lagi di kamar. Bertentangan dengan harapan Lin Yi, suasana hatinya sangat baik. Sama sekali tidak tampak adanya gangguan emosional besar tadi malam, dia tampak normal saja. Tampaknya itu hal yang baik, tetapi hal itu membuat hati Lin Yi bergetar ketakutan. Ji Qingyan bertingkah sangat tidak normal, sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak dapat mempercayainya. Dia takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Setelah sarapan, seperti biasa, mereka berdua berkendara menuju perusahaan bersama-sama, dalam diam sepanjang jalan. Dering, dering, dering. Tepat saat Lin Yi hendak mencari topik untuk memecah keheningan, teleponnya berdering, itu adalah panggilan dari Gao Zongyuan. Kakak Lin, kamu di mana? Dalam perjalanan ke perusahaan, ada apa? Secara naluriah, Lin Yi merasa itu bukan kabar baik. Mengingat rutinitas mereka, panggilan pada saat ini sepertinya tidak akan membawa sesuatu yang baik. Agak rumit, tidak bisa dijelaskan lewat telepon, kami sedang menuju ke perusahaan Presiden Ji sekarang. Kalian, aku bersama Tao Yuan. Baiklah, aku akan menunggumu di kantor. Setelah beberapa patah kata singkat, Lin Yi menutup telepon. Ji Qingyan ingin tahu isi panggilan itu, tetapi dia tidak bertanya. Gao dan He Yuan akan datang ke perusahaan nanti, mungkin ada beberapa masalah. Ji Qingyan mengangguk ringan. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, secara naluriah menduga, itu mungkin tentang masalah keluarga Gao. Jika ini tentang He Yuan, dia akan memberitahu Ji Qingyan terlebih dahulu, dan tidak membiarkan Gao Zongyuan meneleponnya terlebih dahulu. Meskipun merasa khawatir, Lin Yi tetap melaju santai menuju Chaoyang Group. Tidak lama setelah dia tiba di kantornya, Gao Zongyuan dan He Yuan masuk. Ada apa, meneleponku pagi-pagi begini? Keluarga kami punya proyek pelabuhan di Afrika, tapi di sana situasinya cukup kacau, seperti yang Anda tahu, paman saya dan kelompoknya terjebak di sebuah hotel, kata Gao Zongyuan. Bisakah kamu memikirkan cara untuk mendapatkan mereka kembali? Ini terjadi. Lin Yi terkejut, kejadian yang begitu penting, namun tidak ada berita di internet, yang menurutnya aneh. Jangan panik dulu, biar saya telepon dan lihat apa yang terjadi. Sambil berkata demikian, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ning Che. Namun setelah menghubungi dua nomor berbeda, keduanya tidak aktif. Jantung Lin Yi berdebar kencang, firasat buruk menyergapnya. Melihat wajah Lin Yi yang pucat, jantung Gao Zongyuan berdebar kencang, dia tidak yakin harus berbuat apa. Segera setelah itu, Lin Yi menelepon Qiu Yuluo. Demikian pula, kedua panggilan tersebut masuk ke pesan suara. Lin Yi, dengan wajah muram, lalu memanggil sekelompok orang lainnya. Tanpa ada yang mengejutkan, semuanya tidak tersedia. Lin Yi tahu betul apa artinya ini. Brigade Garda Pusat telah dikerahkan untuk menjalankan misi. Kantor itu tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Lin Yi memainkan ponselnya, wajahnya amat muram. Bukan hanya masalah Gao Zongyuan, masalah dengan Brigade Garda Pusat juga mengganggunya. Keheningan itu berlangsung selama 1 menit atau lebih. Akhirnya, Lin Yi berhasil menghubungi telepon Liang Xianghe. Menurut pendapatnya, masalah seperti itu tidak dapat diputuskan oleh Liu Hong sendirian. Setelah beberapa kali dering, panggilan tersambung. Kapan mereka pergi? Sehari sebelum kemarin. Liang Xianghe tahu apa yang dimaksud Lin Yi dan dia tidak bisa menyembunyikannya darinya, jadi dia berbicara terus terang. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Millie sedang hamil, urusan keluarga itu penting, kata Liang Xianghe, ini bukan masalah besar, jadi kami tidak memberitahumu. Lin Yi tidak menanggapi, dan kedua belah pihak tetap diam. Pada akhirnya, Lin Yi menutup telepon tanpa memberikan tanggapan apapun kepada Liang Xianghe. Bab 2478. Rencana penyelamatan. Yanjing, halaman kementerian. Liang Northstar dan Liang Xianghe sedang minum teh di halaman. Apa yang dia katakan? Tanya Liang Xianghe. Dia tidak mengatakan apapun dan menutup telepon. Liang Northstar mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut, dilihat dari reaksinya, dia sepertinya marah padaku.
Bukan masalah besar, lagi pula aku masih muda. Mungkin dia belum melupakan insiden Panama, ujar Liang Northstar. Lagi pula, masalah ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Tangan Liang Xianghe yang memegang cangkir teh terhenti di udara. Apakah Anda menduga mereka mungkin memanipulasi naskah kuno? Liang Northstar mengangguk dengan serius. Proyek pelabuhan sudah mencapai tahap tengah dan akhir. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, pasti sudah terjadi sejak dulu, jangan menunggu sampai sekarang. Kurasa Amerika akan segera bertindak. Jika memang begitu, kita harus mengirim Lin Yi, Liang Xianghe menyatakan. Di tanah asing, memilikinya atau tidak adalah dua skenario yang berbeda. Terlambat, kata Liang Northstar. Kurasa setelah menutup telepon, dia pasti sudah mulai bertindak. Situasi saat ini tidak seserius yang kita bayangkan. Dengan kemampuannya, seharusnya mudah untuk berbaur. Belum tentu, Liang Northstar menggelengkan kepalanya, jari-jarinya memainkan cangkir teh kosong itu. Beberapa hari terakhir ini, saya telah mempertimbangkan beberapa metode dalam pikiran saya, dan telah sampai pada suatu kesimpulan. Kesimpulan apa? Liang Xianghe menuangkan secangkir teh lagi untuk Liang Northstar. Jika kita memilih jalur normal untuk menerobos, kita pasti akan berakhir dalam situasi yang merugikan semua pihak. Dengan visinya yang jauh ke depan, dia pasti sudah mengantisipasi hal ini. Liang Northstar memegang cangkir teh sambil berpikir sejenak. Saya tidak bisa membayangkan metode apa yang akan dia gunakan untuk menangani hal ini, tapi itu pasti akan menjadi sesuatu yang tidak terduga. Liang Xianghe terkekeh, itulah gayanya. Di dalam kantor Ji Qingyan. Setelah Lin Yi menutup telepon, semua mata tertuju padanya. Kakak Lin, bagaimana kabarnya? Tidak bagus, jawab Lin Yi dengan serius. Bagaimana situasi di sana, ceritakan padaku. Perusahaan kami mengirimkan lebih dari selusin insinyur ke sana, dipimpin oleh paman saya, bersama lebih dari 30 orang dari China Construction. Totalnya, kurang dari 50 orang, semuanya terjebak di hotel sekarang. Mereka pasti telah diblokir, Lin Yi menyimpulkan. Saya dengar ada kerusuhan, dan baik Amerika maupun Jepang sudah datang ke sana untuk menjaga perdamaian, tapi saya tidak tahu detailnya, kata Gao Zongyuan. Selama pamanku bisa dibawa kembali, aku tidak terlalu peduli dengan yang lain. Jangan bicarakan ini dulu, selah He Yuan. Dengan kemampuan yang kita miliki, jelas mustahil untuk membawa mereka kembali sendiri, hal ini perlu ditangani di tingkat nasional. Segalanya tidak sesederhana yang Anda bayangkan, cukup signifikan untuk memengaruhi stabilitas global. Jika ada yang salah, bisa memicu kekacauan di seluruh dunia. Awalnya, Lin Yi tidak memperhatikan hal ini. Tetapi setelah mendengar penjelasan Gao Zongyuan, segalanya menjadi jelas. Ini adalah konspirasi jahat yang direncanakan dengan cermat. Mereka pasti datang untuk mengambil naskah kuno itu. Mengingat situasinya, membawa orang kembali akan menjadi sangat sulit. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apa benar-benar tidak ada cara untuk mengatasi ini? Tanya Gao Zongyuan. Kalian semua kembali dulu, masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasinya, kata Lin Yi. Saudara Lin, terima kasih atas kerja kerasmu, saya tidak akan berkata apa-apa lagi, ungkap Gao Zongyuan. Lin Yi menjawab, tidak perlu basa-basi denganku. Kembalilah dulu dan beritahu keluarga kalian untuk tetap tenang. Setelah memberikan sedikit kepastian, Gao Zongyuan dan He Yuan pergi. Lin Yi duduk di sofa, diam. Ji Qingyan tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa duduk diam di sampingnya. Pada saat ini, diam adalah bantuan terbaik baginya. Tanpa sadar, Lin Yi menyentuh sakunya, lalu menarik tangannya. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu, aku harus mengurus beberapa hal lainnya. Ji Qingyan mengangguk ringan. Lin Yi berdiri dan berjalan keluar. Sesampainya di tempat parkir, Lin Yi kembali ke mobilnya, tetapi tidak terburu-buru. Di dalam mobil, ia menemukan sebatang rokok. Semua barang ini dibeli oleh Ji Qingyan. Dia selalu membawa 2 kardus Maotai dan beberapa bungkus rokok bagus dari berbagai merek, untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Sambil menyalakan sebatang rokok dalam diam, Lin Yi memikirkan semua masalah dalam kepalanya. Seluruh brigade Garda Pusat telah dikirim, tetapi tetap saja, tidak ada hasil. Sekalipun dia pergi, mungkin tidak ada gunanya. Terburu-buru bukanlah pilihan yang bijaksana. Jika terjadi konflik berskala besar, pasti akan ada korban jiwa. Lin Yi tidak ingin hal seperti itu terjadi. Dengan sebatang rokok di bibirnya, Lin Yi menelepon Liu Hong. Tanpa menunggu dia berbicara, Lin Yi berkata langsung ke intinya. Bagaimana situasi di sana? Kamu sudah tahu? Ya, serius. Ada berapa orang di pihak mereka? Totalnya ada sekitar 100 orang.
Kedua belah pihak masih bersitegang, dan belum ada hasil. Siapa mereka? Hantu dan hantu malam, organisasi yang setenar kita. Kali ini sungguhan. Apa sikap para petinggi? Dengan cara apapun, bawa kembali orang-orang itu. Saya mengerti, tutup teleponnya sekarang. Setelah memperoleh informasi yang diinginkannya, Lin Yi menutup telepon dan menyalakan sebatang rokok lagi. Organisasi hantu dari Meiguons dan hantu malam dari Jepang keduanya adalah organisasi yang sangat kuat, kekuatan mereka setara dengan Brigade Pengawal Pusat. Dan tujuan mereka cukup jelas. Situasinya dapat diselesaikan jika naskah kuno diserahkan. Namun masalahnya, hal itu tidak mungkin. Waktu terus berdetak, dan Lin Yi menghisap beberapa batang rokok satu demi satu. Hampir seperti dia tengah mengambil posisi seseorang dalam kultivasi abadi. Tok tok tok. Saat Lin Yi tengah asyik berpikir, dia mendengar ketukan di jendela mobil dan melihat Ji Qingyan berdiri di luar. Apakah kamu akan keluar? Lin Yi keluar dari mobil dan berkata, aku akan mengantarmu ke sana. Ji Qingyan mengusir asap rokoknya, kenapa merokok begitu banyak, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak terlalu banyak merokok. Lin Yi tersenyum dan membuka pintu mobil, mengeluarkan semua asap. Bagaimana kamu tahu aku tidak pergi? Aku melihatmu menyentuh sakumu tadi, dan aku tahu kamu sedang mencari rokok. Lin Yi tersenyum, orang yang paling mengenalnya tetaplah Ji Qingyan. Urus saja urusanmu, jangan terlalu khawatir, aku tidak butuh perhatianmu. Lin Yi menatap Ji Qingyan, sedikit terkejut. Pokoknya, jaga dirimu baik-baik. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, anak kita bakal jadi yatim piatu. Kalau nanti ada yang ngebully anakmu, kamu tahu gimana rasanya. Lin Yi tidak dapat menahan tawa. Lin Yi kembali ke mobil dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Gao Zongyuan. Telepon Qin Tua dan Liang Tua, ayo kita bertemu di Danau Huaqing. Kita perlu membahas beberapa hal. Jangan tunda, lebih cepat lebih baik. Bab 2479. Penempatan yang teliti. Setelah menutup telepon dengan Gao Zongyuan, Lin Yi berkendara ke Danau Huaqing dan kemudian memesan kamar pribadi. Sekitar setengah jam kemudian, Qin Han, Gao Zongyuan, dan Liang Jinming bergegas ke ruang pribadi. Sialan, kau di sini sedang berlatih keabadian atau apa, dengan semua asap ini? Qin Han melambaikan tangannya, mencoba menghilangkan bau asap. Lin Yi mematikan puntung rokoknya, masuk dulu, ada yang ingin kukatakan pada kalian. Melihat ekspresi serius di wajah Lin Yi, mereka bertiga tidak berani membuang waktu, menutup pintu, dan duduk di sebelahnya. Dalam perjalanan ke sini, Gao sudah memberitahu kami dua hal. Katakan saja rencanamu langsung, kata Qin Han. Mulai sekarang, gunakan semua kekuatan dan sumber daya yang Anda miliki untuk menyelenggarakan pelayaran dari Miami, dengan tujuan akhir Sunrise Land Kyoto. Semakin besar skalanya, semakin baik, jangan takut untuk berfoya-foya. Targetkan orang-orang berprestasi dan tokoh-tokoh besar dalam bisnis dan politik. Tatapan Qin Han beralih, jadi pada dasarnya, menyelenggarakan pertemuan kelas atas, kan? Tapi dengan pertemuan seperti itu, jika semuanya terlalu jelas, orang-orang mungkin tidak tertarik untuk bergabung, kata Liang Jinming sambil menyalakan sebatang rokok. Perlu ada beberapa kegiatan yang mendebarkan, kau tahu maksudku. Untuk bagian itu, kita butuh Lin Bro untuk memimpin. Gadis-gadis yang dia kenal jauh lebih berkelas daripada kita, kata Gao Zongyuan. Baiklah, aku akan memikirkan area itu. Kalian tinggal atur acara pelayarannya. Kalau ada yang kurang jelas, pergilah ke dermaga Wangjiang untuk menemui Lin Yi dan berdiskusi dengannya. Tapi aku punya beberapa persyaratan, kata Lin Yi serius. Harus yang paling mewah, semakin tinggi standarnya semakin baik, semakin banyak orang semakin baik, semakin tinggi profilnya semakin baik. Kedua, jangan ungkapkan identitas kalian. Gunakan kekuatan yang kalian miliki di luar negeri dan operasikan seluruh acara dengan identitas dan nama asing. Pastikan tidak ada orang di Tiongkok yang terlibat, terutama identitas kalian, jangan sampai ada satupun yang terungkap. Akhirnya, masalah ini harus diselesaikan selangkah demi selangkah, jangan terburu-buru. Masih ada cukup waktu untuk memastikan dua persyaratan pertama terpenuhi dengan lancar. Dimengerti. Kami akan melakukan yang terbaik, kata mereka. Qin Han juga menyalakan sebatang rokok, wajahnya serius. Tugas berat yang dipikulnya ini juga memberinya tekanan yang tak sedikit. Saudara Lin, tentang pamanku. Saya sudah menelepon dan bertanya, untuk saat ini tidak ada bahaya yang mengancam jiwa, tapi dia akan mengalami masa-masa sulit. Mengalami masa-masa sulit bukanlah hal yang saya takutkan, selama tidak ada bahaya, kata Qin Han. Tenang saja, tidak akan ada bahaya, Lin Yi meyakinkan. Sekarang pergilah, dan pastikan semua prosedur sudah benar. Percepat masalah ini secepat mungkin.
Kalau begitu kami pergi dulu, nanti kami hubungi lewat telepon kalau ada apa-apa. Lin Yi mengangguk, dan ketiga Qin Han pergi satu demi satu. Klik. Lin Yi menyalakan sebatang rokok lagi, lalu dia menelepon Yan Qi. Dia berbagi pemikirannya dengannya. Kok kamu jadi ngelakuin hal kayak gitu sekarang? Jangan tanya detailnya. Untuk saat ini, bantu aku saja mengaturnya. Lebih baik cari di luar negeri. Uang bukan masalah, belanjakan semampunya, entah itu selebritas atau model muda, sebanyak yang aku bisa, kata Lin Yi. Nanti aku transfer 50 juta, kabari aku kalau kurang. Setelah menutup telepon dengan Yan Qi, Lin Yi menelepon Kaye Mitsui. Bapak, Lin Yi. Saat menerima panggilan Lin Yi, nada bicara Kaye Mitsui mengandung sedikit kegembiraan. Ini mendesak, jadi aku akan langsung ke intinya, kata Lin Yi. Saya butuh tenaga kerja, kirimkan lebih dari 10 orang yang benar-benar dapat diandalkan, tipe yang dapat dikirim ke kematian mereka di saat-saat kritis tanpa masalah apapun. Baiklah, aku mengerti, jawab Kaye Mitsui dengan sungguh-sungguh. Ada lagi yang perlu kau bantu. Sekian dulu. Atur sendiri dulu, dan pastikan dilakukan secara diam-diam, tanpa diketahui siapa dirimu. Ya, aku mengerti. Saya tutup dulu teleponnya, nanti kita hubungi lewat telepon kalau ada apa-apa. Baiklah, Tuan Lin Yi, tolong jaga diri. Dipahami. Setelah menutup telepon, Lin Yi melemparnya ke samping dan berbaring di tempat tidur sofa sambil menopang kepalanya dengan kedua tangannya. Jika ada cara lain, Lin Yi tidak akan menelepon Kaye Mitsui. Tetapi orang-orang dari Brigade Garda Pusat sudah pergi semua, dan tidaklah pantas untuk memanggil mereka kembali. Dalam situasi seperti itu, satu-satunya orang yang benar-benar dapat dipercayainya adalah Kaye Mitsui. Waktu berlalu, 1 jam atau lebih. Lin Yi bangkit, pergi ke lembaga penelitian, dan menemukan Shen Tianzuo. Direktur Lin ada di sini. Lin Yi mengangguk, melangkah cepat ke arah Shen Tianzuo. Bos Shen, saya perlu membicarakan sesuatu dengan Anda, mari kita bicara di kantor. Ayo pergi, aku akan membuatkanmu teh. Tidak perlu, ini mendesak. Merasa ada yang tidak beres, Shen Tianzuo tidak membuang kata-kata dan bergegas kembali ke kantor bersama Lin Yi, mengunci pintu di belakang mereka. Ada apa? Kamu kelihatan terburu-buru sekali. Dalam ingatan Shen Tianzuo, dia belum pernah melihat Lin Yi begitu mendesak. Saya butuh sekelompok orang untuk mengembangkan sistem kendali jarak jauh. Apakah ini akan sulit? Apa yang perlu dikontrol? Sistem operasi perahu nelayan kecil. Ia hanya perlu mengikuti rute yang telah ditentukan, lalu mulai dan berhenti secara otomatis. Shen Tianzuo terkejut, ini tidak mudah untuk ditangani. Apakah tidak ada kesempatan sama sekali? Ada kemungkinan, tapi sangat sulit. Saya tidak bisa menjamin itu bisa dilakukan. Tanggapan Shen Tianzuo membuat hati Lin Yi menjadi dingin setengahnya. Bagaimana kalau begini, kamu punya waktu 1 bulan. Apapun yang bisa kamu lakukan dalam waktu itu, lakukan saja. Jangan khawatir soal biaya, pekerjakan siapapun yang kamu butuhkan, tapi syaratnya cuma kerahasiaan mutlak. Informasinya tidak boleh bocor. Setelah merenung sejenak, Shen Tianzuo mengangguk, saya akan berusaha sebaik mungkin, tapi jangan terlalu berharap, kalau tidak, saya akan terlalu tertekan. Tidak apa-apa, lakukan saja yang terbaik. Meninggalkan lembaga penelitian, Lin Yi tidak pergi kemanapun tetapi kembali ke pavilion Jiushu. Dia ingin menikmati saat-saat damai. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Yi membuat penyempurnaan rencananya dengan sangat cermat guna menghindari cacat apapun. Qin Han dan kedua rekannya bertindak cepat, pesan telah disebarkan, dan tanggapannya sangat besar. Segala sesuatunya berkembang ke arah yang diantisipasi Lin Yi. Namun bagi Lin Yi, ini hanyalah penampilan, dia tidak jelas tentang situasi di balik layar. Sangat mungkin bahwa setelah semua usahanya yang sibuk, satu perintah dari Amerika dapat menghentikan semuanya, membuat semua rencana menjadi sia-sia. Dan selama masa yang mencemaskan ini, Lin Yi juga menerima berita pasti. Orang Amerika telah mengambil inisiatif untuk menghubungi China, dengan harapan dapat menyerahkan manuskrip kuno tersebut. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, tidak ada yang mengalah. Satu-satunya sisi positifnya adalah para sandera tidak terluka, meskipun mereka sepenuhnya dikendalikan, dan tidak mungkin mereka akan kembali dalam waktu dekat. Pada saat ini, yang bisa dilakukan Lin Yi hanyalah menunggu. Sebelum dia menyadarinya, setengah bulan telah berlalu, dan semuanya tenang. Tetapi siapapun yang memiliki wawasan tahu bahwa badai besar sedang terjadi. Bentrokan antara dua raksasa akan segera terjadi. Bab 2480. Turbulensi dunia. Brigade Garda Pusat, ruang pertemuan operasional. Liang Xianghe, Liu Hong,
dan para pemimpin tingkat tinggi lainnya berkumpul di sini. Bagaimana keadaan di seberang sana? Tanya Liang Xianghe. Selama periode ini, kami telah melakukan 5 penyelidikan, tetapi semuanya gagal, jawab Liu Hong. Pertahanan mereka sangat ketat, tampaknya mereka bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Hantu dan hantu malam keduanya telah dikirim, jika mereka tidak menyerah, mereka tidak akan melakukan itu, kata Liang Xianghe tegas. Mengapa tidak memanggil kembali tim naga api? Tidak ada gunanya, kata Liang Xianghe. Jika tim naga api kembali, mereka juga akan mengerahkan pasukan yang lebih kuat sebagai balasannya, yang akan semakin merugikan kita. Jadi situasinya sudah mencapai jalan buntu, dan menyelesaikannya dengan cara baik tampaknya sangat sulit. Semua yang hadir memahami bahwa menyelesaikan ini secara internal hampir mustahil, terobosan harus dicari secara eksternal. Saat ini, hanya ada satu metode. Untuk melepaskan naskah-naskah kuno. Namun pihak China tidak mungkin menyerahkannya. Semua masalah telah menemui jalan buntu di sini. Apa yang sedang dilakukan Lin Yi? Liang Xianghe tiba-tiba bertanya. Masih di Zonghai, kata Liang Xianghe, sepertinya dia belum berbuat banyak. Jangan berisik sedikit pun, rencana macam apa yang sedang dia rencanakan, gumam Liang Xianghe. Dia punya banyak masalah di rumah, dan tanpa orang yang bisa diandalkan di sisinya, bahkan jika dia ingin bertindak, itu akan sulit, kata Liu Hong. Dan dengan kemampuannya, dia juga bisa menilai situasi di sana, mengandalkan upaya individu untuk menyelesaikan ini, mungkin sangat sulit. Patah. Liang Xianghe menyalakan rokok. Jika dia setenang ini, pasti ada sesuatu yang mencurigakan, hanya saja tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, kata Liang Xianghe. Semua mata tertuju pada Liang Xianghe. Pemimpin, apakah kau bertaruh sepenuhnya pada Lin Yi? Tanya Liu Hong sambil tersenyum. Bagaimana mungkin aku mempertaruhkan semua harta karun Tiongkok pada seekor ikan kakap putih yang bahkan belum tumbuh giginya, balas Liang Xianghe sambil mengembuskan asap rokoknya. Tidak akan ada masalah di Afrika dalam waktu dekat, beritahu mereka untuk memprioritaskan stabilitas, hindari korban jiwa, cukup beli waktu dan utamakan keselamatan. Dimengerti, jawab Liu Hong. Bagaimana dengan pihak Lin Yi? Biarkan mereka mencari tahu sendiri, kata Liang Xianghe. Kalau ada solusi, bagus, tapi kalau tidak, saya akan memikirkan cara lain. Pokoknya, naskah-naskah itu tidak akan pernah bisa diserahkan kepada mereka. Pulau Tilia, dekat hutan Kandaya. Lin Jingsan sedang beristirahat bersama timnya di sini. Sepertinya di luar tidak terlalu damai, kata Song Jinmin. Ghost dan Night Ghost telah mengepung sekelompok insinyur Tiongkok. Apakah Brigade Garda Pusat sudah pergi? Tanya Lin Jingsan. Mereka pergi, tapi tidak ada gunanya, kata Song Jinmin. Tingkat Ghost dan Night Ghost hampir sama dengan Central Guard, tetapi karena jumlah pasukan lawan lebih besar, mereka jelas tidak akan bisa menang. Anakku, apakah dia tidak memikirkan solusinya? Song Jinmin mendecakkan bibirnya, sepertinya dia tidak pergi. Tidak pergi. Bagaimana mungkin dia tidak pergi ke acara seperti itu? Istrinya sedang hamil, bagaimana mungkin dia bisa berkeliaran dengan gegabah, kata Song Jinmin. Lagi pula, bersikap tegas jelas tidak akan berhasil dalam situasi seperti ini, situasi ini harus diselesaikan melalui jalur diplomatik. Siapapun yang memiliki mata jernih tahu bahwa masalah ini tidak mungkin dipecahkan, kata Lin Jingsan. Mereka menginginkan manuskrip kuno, yang tidak akan diberikan Tiongkok. Kedua belah pihak harus bertahan, ini soal siapa yang bisa bertahan lebih lama dari siapa. Orang yang bertanggung jawab di pihak Amerika adalah Gerard. Dengan sikapnya yang ceroboh, dia jelas tidak bisa mengalahkan Liang Xianghe. Song Jinmin menjentikkan abu rokoknya, tapi aku tidak tahu metode apa yang akan digunakan Liang Xianghe untuk menghadapinya. Ada dua cara, satu adalah menyerahkan barang, yang lainnya adalah di pulau itu, kata Lin Jingsan. Tapi anakku mungkin juga bisa melakukan beberapa trik, jadi aku sangat menantikannya. Orang-orang dari Brigade Garda Pusat semuanya sedang menjalankan misi, sendirian di Zonghai, dia mungkin tidak akan bisa membuat banyak gebrakan, kata Song Jinmin. Haruskah aku pergi dan membantunya? Lelucon macam apa ini? Apakah anakku, Lin Jingsan, benar-benar membutuhkan bantuan orang lain? Lin Jingsan berkata, kita saksikan saja dramanya. Cek, kamu masih belum memahaminya. Kenapa kamu mengatakan itu? Putramu bahkan lebih impulsif daripada kamu, kata Song Jinmin. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa memperburuk situasi dan berpotensi mengganggu stabilitas global. Mendengar perkataan Song Jinmin, Lin Jingsan terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Kau tahu apa yang terjadi tahun lalu di Panem? Kalau dia kejam, dia tipe orang yang bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu, apa kau yakin bisa mengurus istrimu? Jika bukan karena menyelamatkan rekannya, hal itu tidak akan terjadi.
Mungkinkah dia tidak menyelamatkannya? Song Jinmin berkata. Jika tidak, dia bukan Lin Yi, dan dia juga tidak pantas menjadi anakmu. Sambil mematikan rokok di tangannya, Song Jinmin melanjutkan. Kini, mata seluruh dunia tertuju pada mereka. Ini bukan sekadar permainan antara dua negara adidaya, melainkan pertarungan antara sang pemenang dan sekawanan serigala, yang membuatnya sangat sulit untuk ditangani dengan baik. Aku juga sudah memikirkan hal itu, kata Lin Jingsan. Awasi situasi di sana. Aku bisa mengabaikan pertarungan 1 lawan 1 dengan orang Amerika, tapi perkelahian antar geng tidak bisa diterima. Waktu berlalu detik demi detik, dan setengah bulan pun berlalu. Secara keseluruhan, sejak terjadinya peristiwa itu hingga sekarang, sudah lebih dari sebulan berlalu. Semua langkah rencana dijalankan secara metodis, sejauh ini tidak ada masalah yang timbul. Alasan berlarut-larutnya hal ini memang sengaja dilakukan oleh Lin Yi, agar tidak ada lagi kekurangan yang terbongkar. Sekarang, Ji Qingyan dan Liang Ruoxu juga sedang hamil lebih dari 6 bulan, perut mereka menonjol dan penuh dengan cahaya keibuan. Selain itu, karena tahap kehamilan yang sudah lanjut, keduanya mulai mengalami reaksi kehamilan. Beban kerja pada dasarnya telah dikesampingkan. Sejak keduanya bertemu, hubungan antara Lin Yi dan Ji Qingyan selalu agak jauh, tetapi titik balik terjadi tadi malam. Anak dalam kandungannya menendangnya sekali. Hal ini membuat Ji Qingyan menjerit kegirangan, panik hingga kehilangan kendali, dan tanpa sadar memanggil Lin Yi. Melalui kesempatan seperti itu, keduanya dapat berhubungan dekat, berbagi kegembiraan satu sama lain. Justru tindakan kecil inilah yang meredakan hubungan mereka dan membiarkannya sedikit mencair. Kamu harus pergi melihatnya. Setelah makan malam suatu malam, ketika mereka kembali ke atas, Ji Qingyan berkata kepada Lin Yi. Lihat apa? Tanya Lin Yi bingung. Lin Yi tiba-tiba menyadari bahwa Ji Qingyan mengacu pada Liang Ruoxu. Kenapa harus lihat dia? Aku di rumah sama kamu. Ji Qingyan menarik napas dalam-dalam. Saya tidak ingin menjadi orang yang egois, apapun yang terjadi, anak itu tidak bersalah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.